Prasat ini dilakukan pada kala 3 yang mengalami distosia akibat tidak bisa lepasnya plasenta secara spontan sehingga perlu dibantu untuk melahirkan plasenta dengan cara manual. Manual artinya adalah mengambil. Ya. Pada prasat manual plasenta boleh kita lakukan kewenangan kita di tingkat sistem rujukan. Ya, kita melakukan manual plasenta jika kita dapatkan persalinan yang kita tolong dengan terhambatnya kelahiran plasenta yang ditandai dengan adanya perda, ada perdarahan dan nanti bisa lahir, maka kita boleh melakukan manual plasenta. Jika tidak ada perdarahan, maka harus mutlak lakukan rujukan. Ya, karena pada fase tidak adanya tanda pelepasan memungkinkan adanya kelainan pada insersinya atau perlekatan plasenta tersebut. Ada berapa perlekatan plasenta? Adhesiva, inkreta, perkreta, akreta, kemudian satu lagi plasenta incarcerata, di mana ada selaput, ada plasenta kedua setelah plasenta pertama. Nah, kemudian mengakibatkan tidak bisa lahir secara spontan karena memang jaringan tersebut terpisah di mana tapi pembuluh darahnya adalah satu, sehingga perlu dilakukan tindakan kelahiran plasenta. Kalau pada kelainan perlengketan maka bisa ya dilakukan kuretase, tapi jika tidak bisa ya, manual diakhiri dengan kuretase. Jika tidak bisa maka ada kemungkinan adalah dengan cara histerektomi parsial, mengangkat rahim hanya sebagian. Ini rahim ya utuh ya. Kalau ada pertanyaan karena akreta, ya di mana dia adalah menempelnya adalah di tinggal sebagian saja, yang ada satu koridor, mungkin yang menempelnya adalah di bagian fundus, tidak bisa di manual, di mana dia sudah menembus pada dinding uterus, ya sehingga perlu dilakukan tindakan untuk melahirkan plasenta tersebut dengan cara ya pemberian laparotomi, hanya memotong bagian di mana perlengketan plasenta itu terjadi dan tidak bisa dilepaskan. Saya pernah mengalami kasus seperti itu, pernah mengalami. Jadi di bedah dilakukan laparotomi, kemudian selanjutnya adalah ya memotong dinding uterus pada bagian di mana plasenta melekat, karena dia sudah melekatnya sudah menembus kepada dinding uterus. Sehingga resikonya kalau nggak seperti itu kan nggak akan mampet perdarahannya, gagal uterus untuk berkontraksi. Sehingga pada kompetensi kita kalau di APN sudah pada fase kelahiran plasenta, di mana saat dilakukan prasat PTT ya tidak didapatkan tanda-tanda pelepasan plasenta. Salah satunya ya bisa ada tapi bisa sama sekali tidak ada, maka dilakukan rujukan. Apa tanda pelepasan plasenta? ada pusat memanjang, semburan darah tiba-tiba, Semburan darah, kita harus bulat globuler, kemudian kali pusat memanjang saat dilakukan prasat PTT. Jika ada salah satu yang tidak bisa terjadi, tunggu sampai 15 menit. Kemudian selama 15 menit belum ada tanda pelepasan, maka berikan suntikan oksitosin kedua, kemudian tunggu kembali sampai 15 menit berikutnya atau 30 menit dari kelahiran plasenta bayi. Ya, lakukan prasat PTT saat ada kontraksi sama seperti sebelumnya sampai kita tunggu selama 30 menit. Tidak ada pelepasan, diikuti dengan ada perdarahan atau ada semburan darah, tapi tidak diikuti dengan memanjangnya tali pusat, maka boleh kita lakukan manual plasenta dan harus dilakukan manual. Tapi kalau tidak ada perdarahan maka mutlak harus dilakukan rujukan tanpa kita harus intervensi mencoba melahirkan plasenta. Ketika kita intervensi mencoba melahirkan dengan tanda yang tidak ada perdarahan, justru Anda bisa melepaskan sebagian plasenta, harus aman, menjadi beresiko perdarahan lebih lanjut. Ya, sebagai pengantar itu kita langsung masuk ke prasat manual plasenta. Ya, kalau tanda pelepasan tidak ada tanda pelepasan plasenta, kita siap melakukan manual, maka dilakukan pemasangan infus, kemudian penolong mengganti dengan sarung tangan
Panjang. Penjelasan inform konsen dilakukan sambil bersamaan dengan proses tindakan ya, tanpa harus diawali dengan kemudian melakukan tanda tangan inform konsen, tidak perlu. Tapi ketika Anda melakukan persalinan kala 1, inform konsen sudah dijelaskan dari kala 1 sampai kala 4, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga ketika ada persalinan misalkan entah atonia, entah manual plasenta, maka tidak lagi diperlukan inform konsen. Hanya sifatnya adalah inform konsen lisan Ya. Dan dilakukan sambil proses perjalanan pertolongan persalinan. Ibu maaf ya Bu, ini areanya kok belum sudah kita tunggu, sudah berikan suntikan kedua kok belum ada tanda pelepasan ya Bu. Saya bantu melahirkan ya Bu. Ya, mohon maaf nanti kiranya agak sedikit mules karena memang tangan saya akan masuk melahirkan plasentanya untuk mengambil ari-arinya. Nanti reaksinya Ibu akan merasakan mules yang mungkin membuat Ibu tidak nyaman. Ya, maka kiranya masih bisa ditahan, ya mohon kerjasamanya untuk bisa bersikap tenang, rileks, sehingga kita menolong pun bisa menjadi lebih nyaman. Ya, kemudian sudah mengenal APD, kemudian melepaskan sarung tangan atau tidak dilepaskan pun bisa, tapi kita harus mengganti dengan sarung tangan baru memakai sarung tangan. Sebelumnya kita memasang dulu infus dan oksigen kita pasangkan. Ya, pasang infus. Ya, kemudian pasang oksigen. Pastikan Ibu dalam posisi litotomi senyaman mungkin. Kemudian pastikan ya sudah dalam kondisi Ibu keadaan umumnya baik. Vital sign, tekanan darah dan nadi harus kita ukur dulu untuk kelayakan ini. Tindakan ini adalah di 2 tersebut. Vital sign cukup nadi dan tekanan darah. Ya. Oke. Kemudian melakukan persiapan dengan memakai sarung tangan panjang. Obat-obatan, ya, metodin masih sama. Kemudian pas kasa kita siapkan karena ini akan mengecek kelengkapan plasenta juga setelah kelahiran. Masih dicek kelengkapan atau tidak? Iya, cek dulu. Mengeceknya dengan cara lihat kotilage. Eksplorasi sebelum tangan kita keluar. Sehingga tidak ada lagi, nanti tidak ada lagi pemeriksaan kelengkapan plasenta, tidak ada lagi. Oke. Ya, kemudian sudah pasang infus oksigen, ya, kemudian kita mempersiapkan diri dan memastikan obat sudah tersedia, yaitu ergometrin atau metodin dan misoprostol, serta tetap mempersiapkan oksitosin. Ya, kalau tadi persalinan sudah harusnya di awal kan 8 oksitosin sudah suntikan saat lahirnya plasenta, kemudian 15 menit kedua, berarti tinggal 6 ampul oksitosin yang akan kita gunakan jika ada atonia uteri. Baik, ya. Kemudian kita melakukan tangan ini. Gak ada. Ya. Handskun panjang cukup di satu tangan saja ya, nggak dua-duanya nggak apa-apa. Ya, yang handskun kiri boleh menggunakan sarung tangan pendek. Yang terpenting adalah karena ini akan masuk ke jalan lahir, maka menggunakan sarung tangan panjang. Lalu saya sampaikan ya, lakukan kateterisasi ya, jika kandung penuh. Ya. Kemudian kalau kateter jangan dulu menggunakan sarung tangan panjang dulu, masih menggunakan sarung tangan persalinan. Kemudian baru kita menggunakan sarung tangan panjang setelah kateterisasi. Satunya pendek kan? Bekasnya. Suaranya ya. Kemudian letakkan duk di atas perut ibu, ya, kemudian menegakkan tali pusat. Nanti kalau kita mau melahirkan plasenta kan jari memotong panjang begini ya. Ketika kita mencoba PTT berarti kan tali pusat sudah kita pindahkan kurang lebih 5 sampai 6 cm di depan
vulva. Ya, saat tidak ada tanda pelepasan, kita akan manual, maka ya kemudian bisa dibantu asisten, bisa dibantu oleh keluarga untuk membantu menegakkan tali pusat, karena kita akan fokus memasukkan tangan syaraf obstetrik dengan cara membuka labia minor. Jika tidak ada asisten, maka bisa kita posisikan begini. Ya, tangan kiri kita tetap membuka vagina, ya, kemudian tangan kanan kita masuk syaraf obstetrik diikuti dengan jari-jari telunjuk, diikuti jari-jari yang lain. Ya. Masukkan tangan ke dalam, ini sebenarnya porsio, sudah bukan lagi vagina nih ya, sudah masuk ke mulut rahim. Ya, masukkan, pastikan tidak ada gumpalan darah di sekitar vagina. Ya, kemudian tangan kita masuk untuk menyusuri tali pusat. Ya, posisikan di bawah tali pusat, susuri untuk mencari bagian plasenta yang sudah terlepas. Kemudian pindahkan tangan kita ke suprapubik untuk menahan fundus supaya tidak terjadi perforasi akibat tangan kita masuk, dan fiksasi supaya fundus tidak bergerak kemana-mana. Ya, masukkan tangan kita, kemudian ya rapatkan ya jari-jari, ya cari bagian yang sudah terlepas dengan mengikuti sumbu rahim. Ya, lakukan dengan melepaskan dengan menggunakan sisi jari-jari sejajar ulna. Pastikan ya bagian yang sudah terlepas, ya pastikan benar-benar sudah terlepas semua. Kemudian agak digeser ke bawah dulu, masukkan kembali tangan kita, dorong kembali ke arah fundus untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Ya, sudah bersih semua. Kemudian baru bersamaan dengan tangan kanan kita keluar, maka kita pegang seluruh bagian plasenta. Ya, pindahkan tangan kita ke atas suprapubik untuk menahan ya uterus supaya tidak ikut tertarik ke luar. Keluarkan cara obstetrik kembali dengan memegang seluruh bagian plasenta. Letakkan di atas tempat dulu. Lakukan masas fundus selama 15 detik. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Ya, kemudian ya baru kita mengecek kelengkapan plasenta. Ya, sudah mengecek laserasi ya. Masukkan plasenta ke dalam tempat plasenta, kemudian kembali lagi masas fundus. Selanjutnya baru kita melakukan cek laserasi. Ya, ibu maaf ya bu ya. Ya, cek laserasi dulu. Cek laserasi langsung suntikan ergometrin. Suntik dulu ya. Suntik dulu. Ya, oke. Segera suntikan ergometrin atau metrin. Cara intramuskuler. Ya, kemudian masukkan juga misoprostol. Berapa dosisnya? 600. 6.000 ke 600? Hanya ergometrin. Ya, itu ikut checklistnya. Ya, kalau misoprostol adalah tablet, bentuknya tablet, 3 tablet, karena setiap tablet adalah 200 mikrogram. Masukkan 3 tablet ke dalam anus. Ya, kemudian kembali cek kontraksi, pastikan kontraksinya baik. Ya, cek nadi ibu, kemudian lakukan pengecekan laserasi dengan membuka labia mayor. Cek dengan mengusap bagian dinding vagina bagian dalam, yaitu pada sisi langsung dari mulut. Ini kan rahim ya, jalan lahir. Yang kita cek dari ujung porsio atas, usap sampai ke vagina bawah, buang. Kemudian usap dari dinding vagina bagian samping sampai ke anus. Satu lagi, sisi satunya lagi dari dalam ke dinding sampai ke anus. Lakukan penjahitan perineum jika kita dapatkan adanya robekan. Ya, kemudian pastikan kembali kontraksi uterus. Ya, cek nadi ibu. Ya, kemudian celupkan sarung tangan kita ke klorin. Ya, baru melakukan manajemen aktif penanganan bayi baru lahir. Ya, suntikan ergometrin. Yang ini sudah suntik tadi sudah ada. Ya, setelah suntik apa? Masih KU ibu kan? Ya, nadi kan? Pernafasan. Ya, kemudian ya tekanan darah kita apa setelah kita mencelupkan sarung tangan ke dalam
klorin, ya lepaskan secara terbuka, baru kita kalau di checklist APN sebenarnya enggak celupkan klorin, ya kemudian keringkan, bisakah? Selemek, kemudian lakukan pengukuran vital sign. Gunakan tekanan darah dan pernafasan, kemudian manajemen bayi baru lahir, ya, sambil menunggu ibu satu jam. Udah ini lah, kemudian bersihkan badan ibu dulu, kemudian baru 1 jam berikutnya berikan suntikan vitamin K dan hepatitis B. Vitamin K dan salep mata. Kemudian ya tunggu 2 jam berikutnya, ya, baru kemudian hepatitis B. Gimana pasien hanya sampai apa itu? Sampai ini aja. Titik Dekontaminasi, bersihkan ibu kan? Ya, sampai itu aja. Ya, oke. Kemudian setelah placenta kita bersihkan ibu, ya, dengan menggunakan air bersih, gunakan waslap, ya, miringkan ibu, bersihkan bagian perut terlebih dahulu sampai ke dinding paha dalam, ya, kemudian kedua sisi, ya, kemudian minta ibu untuk miring, ya, lipat bagian sisi, ya, yang kotor, bersihkan bagian belakang dari atas ke bawah. Ya, jika masih kotor usap kembali, ya, kemudian sekaligus juga celup kembali, usap alas tempat tidur jika kotor, ya, kemudian ya gantian ibu dimiringkan ke arah sisi satunya, lipat bagian yang kotor, bersihkan bagian belakang badan ibu, ya, celupkan kembali dengan bersih, kemudian ya lipat bagian tengah, bersihkan bagian depan, ya, baru kita kenakan celana dalam ini baru kita ambil. Kelihatannya sepele, tapi kalau nggak dibiasakan, ya kemarin di Mudilan mahasiswa, ya, nolong persalinan diambil ini, ya, wah, udah bikin mbaknya teriak-teriak. Ya karena yang baru persalinan darahnya kan masih netes. Dia harus begini dulu, baru diambil gantinya, siapkan, dikenakan bersamaan telah dan diangkat, ini baru ibu diambil alasnya, jadi nggak membuat kotor yang sudah kita bersihkan, percuma sampai di situ. Buang ke tempat sampah infeksius, ya, kemudian siapkan sarung tangan, cuci tangan kembali, pastikan koleksi ibu vital dan secara lengkap, diukur kembali tekanan darah susun lagi untuk 15 menit ke depan pertama. Ya. Oke, ada yang ketinggalan? Sudah Bu. Sudah. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke Atonia uteri. Tapi nggak alat. Nah, Atonia. KPE. Kan di sini. Oh, nggak ada. Tapi nggak ada pantul itu. Ya nggak ada mumetnya, Mas.